Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita akan belajar ya di pembelajaran komputer. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencoba membuat suatu portofolio ya. Nah, di mana portofolio ini kita akan menggunakan website ya untuk pembuatan portofolionya. Namun jangan khawatir buat teman-teman karena di sini untuk pembuatan website itu ya, di sini saya tidak menggunakan versi yang menggunakan script ataupun coding ya. Nah, di sini teman-teman yang diperlukan hanya untuk mengedit template-nya ya. Nanti bisa untuk mengkustomisasi bagaimana untuk pembuatan ya dalam membuat portofolionya. Nah, sebelum itu di sini sudah ada yang namanya sampel ya untuk websitenya ya, dimana ini sampelnya itu menggunakan sampel ya saya sendiri ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Di sini untuk portofolio ya, di sini ada portofolio saya ya. Oke. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya, kalau misalkan teman-teman mau membuat portofolionya ya. Nah, teman-teman yang pertama adalah harus membuat poin-poin ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman pikirkan terlebih dahulu ya, teman-teman itu experience-nya itu di apa ya. Nah, kemudian edukasinya, kliennya ya, nanti skill, expertise, dan kontak. Nah, di sini kalau misalkan untuk contohnya ya, yang dari saya, ketika di sini teman-teman ya, misalkan klik ya ininya ya, tombolnya, kemudian teman-teman akan melihat profile saya ya. Oke, nah di sini misalkan ya nama saya ya seperti ini, Franky ya. Email saya ini ya untuk dihubungi. Nanti di sini juga ada tertera alamat, misalkan alamat kantor ya, seperti itu. Nah, ini untuk sampel saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sebagai IT konsultan dan support ya. Nah, di sini experience saya ketika diklik ya, nanti masuknya ini ke sini ya. Jadi experience ini pengalaman-pengalamannya ya. Jadi bisa juga teman-teman isi ya, kalau misalkan teman-teman baru lulus ya, di sini teman-teman bisa juga ya experience yang didapatkan di sekolah ya ataupun kampus, itu bisa dituliskan di sini ya. Tapi untuk yang teman-teman mungkin sudah bekerja ya, teman-teman bisa tuliskan pengalaman bekerjanya ya di sini ya. Dimana di sini ya dari bawah itu dituliskan beberapa ya, misalkan dari tahun 2015 ya sampai tahun 2019 ya. Itu pengalaman-pengalaman teman-teman ya, bekerja sebagai apa ya, itu teman-teman bisa tuliskan di experience-nya ya, ataupun organisasi-organisasi yang pernah teman-teman ikut ya. Nah, ini teman-teman boleh masukkan di sini. Nah, itu sebagai nanti teman-teman ya, agar dalam portofolio ini kan tujuan kita adalah bagaimana orang itu tertarik ya terhadap profile kita. Nah, di sini ada education ya. Nah, untuk education ini teman-teman berarti di sini dari ya, misalkan di sini education saya adalah dari SMK ya, sampai misalkan yang terakhir di sini adalah universitas ya untuk kuliahnya. Nah, teman-teman boleh juga tuliskan ya untuk di education-nya ya, bahwa di sini untuk education ini teman-teman dari mulai pengalaman kerja ya sampai ke education-nya ini bagaimana ya. Jadi orang itu akan melihat juga bagaimana edukasi yang pernah teman-teman ikuti ya. Nanti akan dihubungkan dengan pengalaman kerja teman-teman. Nah, di sini selain itu skill ya teman-teman, untuk skillnya yang ada di portofolio teman-teman bisa buatkan ya di sini hal yang teman-teman itu
punya ya skillnya. Ya contoh di sini skill yang saya punya ya. Di sini adalah Microsoft Office itu Advanced ya, kemudian web design juga Advanced, troubleshooting computer Advanced ya, kemudian desain grafik proficient ya, kemudian video editing juga proficient, computer networking juga proficient. Nah ini teman-teman nanti bisa sesuaikan ya, ataupun bisa edit ya dengan skill yang teman-teman punya ya. Nah di sini untuk expertise ya atau keahlian ya. Jadi di antara skill teman-teman yang lain ya, di sini yang paling ahli itu teman-teman di mana ya? Jangan dituliskan di sini ya. Nah teman-teman misalkan ini contohnya, misal di sini ada computer networking ya. Nah nanti di sini dideskripsikan ya, maksudnya itu di computer networking itu ngapain aja ya, seperti itu misalkan konfigurasi atau segala macamnya ya. Kemudian di video editing ya juga misalkan teman-teman di sini juga harus dideskripsikan ya, seperti itu. Dan website design juga sama. Nah teman-teman ini disesuaikan lagi ya dengan keterampilan teman-teman ya, atau keahlian teman-teman. Nah selain itu agar orang percaya ya dalam portofolio, nah biasanya kan ada yang namanya hasil kerjasama ataupun klien yang pernah teman-teman kerjasama ya dengan perusahaan ya, misalkan seperti itu. Nah klien-kliennya misalkan dari perusahaan. Nah contoh di sini klien saya ya, ini ada misalkan dari Universitas 17 Agustus ya, kemudian di sini ada dari SMK ya, ini juga ada dari SMK, kemudian juga ada dari universitas ya, seperti itu. Oke, nah teman-teman di sini teman-teman yang perlu ketahui untuk membuat sebuah web design seperti ini ya, untuk membuat portofolionya itu mudah ya, jadi nggak harus teman-teman itu ngoding. Oke, di sini juga kalau misalkan ini ya, di terakhir itu untuk kontak ya. Nah kontak ini nanti teman-teman bisa langsung untuk yang mau nge-hire teman-teman ya, atau kerjasama dengan teman-teman itu bisa menghubungi teman-teman itu lewat mail ya, seperti itu. Nah karena biasanya untuk yang profesional ya, itu teman-teman semuanya ke email ya. Oke. Nah di sini teman-teman untuk cara pembuatannya ya, teman-teman langsung bisa ke sini ya. Nah teman-teman buka tab baru, kemudian kita coba menggunakan yang namanya template ya di sini untuk wix.com ya. Nah jika teman-teman mungkin pernah menggunakan Blogspot ataupun WordPress ya, ini hampir sama ya, cuma kalau di sini dia akan langsung ya untuk pengeditan template-nya itu ya, sama seperti yang ada di realnya ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk masuknya ya, atau membuat account, nah teman-teman cukup klik sign in ya, seperti ini. Oke, pertama ke wix.com dulu ya. Kemudian teman-teman klik sign in ya, sign in. Oke, setelah itu teman-teman di sini kita bisa ya, teman-teman boleh menggunakan yang namanya sign up ya, tapi karena di sini saya sudah punya akun Google ya, boleh teman-teman menggunakan yang namanya akun Google teman-teman. Nah di sini continue with Google. Nah kemudian misalkan contoh saya menggunakan ini ya. Oke, nah nanti di situ ia akan langsung ya masuk ke dalam websitenya. Nah setelah itu teman-teman di sini ya, di sini ada langsung ya, let's bring your ideas to life ya. Langsung di sini kita dihadapkan dengan hal seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung get start ya di sini. Oke, nah di sini jadi teman-teman nanti akan ditanya ya apa yang mau dibuat ya. Di sini misalkan portofolio, saya klik saja portofolio. Oke, nah kalau di sini misalkan portofolio saja juga boleh ya. Oke, bisa di next ya.
Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau ngikutin ini, teman-teman bisa langsung skip. Oke. Nah, kalau misalkan ada seperti ini ya, ada lagi. Ya, ini teman-teman bisa skip aja ya. Ya, nanti kita langsung mengcustom di websitenya. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini ya, teman-teman, kita langsung ke create your website with the Wix editor. Oke, teman-teman bisa langsung klik just template ya. Nah, di sini ada beberapa template ya untuk portofolionya ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mau ya. Nah, di sini kita coba ya, di sini ada beberapa ya. Untuk bisnis ya, di sini untuk banyak macam-macamnya ya, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, karena kita ingin membuat yang namanya portfolio ya, ataupun professional curriculum vitae ya, di sini kita kliknya professional CV. Oke ya, di sini ada banyak sekali template-nya, teman-teman bisa gunakan ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana ya, yang bisa sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tapi untuk sampel ataupun contoh di sini saya menggunakan bisnis CV ini ya. Kemudian saya klik edit. Oke, nanti dia akan loading ya seperti ini. Oke, loadingnya ini agak lama ya, tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, setelah selesai ya untuk loadingnya. Nah, di sini untuk pembuatan website ini ada dua tipe ya. Dia bisa untuk desktop, bisa juga untuk mobile ya. Nah, kedua-duanya ini nanti ketika dibuat ini akan langsung terintegrasi ya ketika dilihat di desktop ya ataupun di komputer. Nah, dan satu lagi bisa dilihat di versi mobile ya. Jadi websitenya ini dinamis ya. Maksudnya dinamis itu ketika dilihat di desktop itu ada versi desktopnya ya. Ketika dilihat di handphone dia akan ada versi handphonenya seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa pengaturan ya. Di sini ada site ya. Nah, ini untuk pengaturan situsnya ya, bisa nanti di publish ataupun di save ya. Kemudian ada settingannya ya. Nanti teman-teman bisa, kalau misalkan ya teman-teman udah ada uang, bisa dikoneksikan dengan domainnya ya. Nah, karena di sini kita akan versi uji coba ya, jadi tidak menggunakan ataupun tidak membeli hosting ya, agar nanti free ya. Jadi seperti itu. Oke, ada juga developer mode ya. Di sini kalau misalkan yang suka mungkin nanti untuk dimasukkan beberapa plugin ataupun codingan ya, ini bisa ke sini. Oke. Nah, ini mungkin untuk meng-hire ya, profesional for your website. Nah, ini nggak saya gunakan ya. Oke, nah nanti kalau misalkan teman-teman mau di-upgrade ya, teman-teman bisa ke sini ya, agar dia unlimited ya. Nah, di sini udah ada centangnya semua nih. Kalau misalkan teman-teman mau upgrade ya, nanti ada kelebihannya. Oke, yang pertama di sini ada di kiri ini ada menu-menunya ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada add, ada menu page ya, ada design, kemudian add apps ya, ada media, kemudian ada start blogging ya, scan business tools ya. Nah, masing-masing di sini punya fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Nah, namun seiring saya tidak jelaskan semua ya, nanti di sini kita langsung praktikkan saja ya, biar langsung teman-teman itu paham ya. Oke, yang pertama di sini kita ya, jadi kita langsung bisa edit saja ya. Jadi di sini kita juga bisa scroll ya. Jadi anggaplah ini seperti Microsoft Word ya, teman-teman. Nah, ini sini hanya untuk mengedit saja.
Nah, oke, teman-teman di sini untuk namanya di sini ya teman-teman harus ganti ya menggunakan nama teman-teman ya. Oke, misalkan ini nama saya. Nah, di sini teman-teman bisa edit ya untuk namanya, ataupun teman-teman bisa geser ya biar nanti lurus. Nah, font size-nya bisa teman-teman kecilkan ya. Jadi untuk pengamatan turunnya ketika teman-teman klik nanti otomatis dia akan muncul ya. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan untuk misalkan mau di bold ya seperti itu ya, teman-teman tinggal blok aja kemudian di bold ya seperti itu. Oke, nah ini sama ya seperti di Microsoft Word ya, sama seperti di Google Doc. Jadi teman-teman tinggal mau ganti fontnya ya, tinggal digeser-geser saja. Seperti itu. Kalau misalkan ini mau diganti font, tinggal di blok dulu, kemudian teman-teman misalkan ganti ya seperti itu. Oke, untuk ini juga bisa ya teman-teman ganti warna ya, jadi disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Oke, ini untuk ya seperti di Microsoft Word ya. Kalau misalkan mau dikasih efek juga bisa ya seperti itu. Oke ya, jadi itu teman-teman bisa customisasi sendiri ya. Oke, nah dia kalau udah di seperti ini ya, teman-teman tinggal close saja. Nanti dia langsung muncul ya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah ya teman-teman, di sini juga ada animasinya, teman-teman bisa ganti kalau misalkan mau pakai animasi ya. Oke, misalkan seperti itu ya, digeser atau gimana ya, nanti dia akan muncul ya animasinya. Oke, nah untuk ganti namanya di sini sudah ya. Nah, maka teman-teman di sini kita bisa ya untuk mengedit ya beberapa penamaan yang lainnya ya. Misalkan di sini untuk nah, kita bisa lihat kalau misalkan di sini ya di menu page-nya ya. Kalau di menu page ini teman-teman, ini untuk menu-menu yang ada di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti namanya boleh ya, tinggal double klik aja di sini. Ya, nanti teman-teman ganti ya sesuai nama judulnya ya, judul page-nya ya. Ketika diklik nanti dia masuknya ke apa ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan experience mau diganti pengalaman boleh ya, tinggal diganti saja ya. Oke, itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya, nanti teman-teman bisa customisasi. Namun di sini untuk mempercepat pembuatan ya, maka di sini saya tidak akan mengkustomisasinya ya. Nah, di sini saya hanya akan mengganti ya beberapa template ataupun tulisannya saja. Oke, kalau misalkan mau ditambahkan page-nya lagi, teman-teman di sini bisa juga di add page-nya. Oke ya. Nah, kalau sudah di sini, kalau misalkan teman-teman klik yang belakang ini ya, background-nya kalau misalkan mau diganti ya, nah teman-teman cukup di sini ya, klik kanan langsung change strip background. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau ganti ya, teman-teman misalkan mau ganti background-nya, misalkan di sini saya ganti background-nya ya. Nah, ini teman-teman bisa download ya, misalkan background. Oke, misalkan ini saya save ya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal add image ya di sini. Double klik saja. Nah, nanti di sini teman-teman klik yang upload media. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya upload from komputer, atau bisa juga drag and drop ke sini ya, sama seperti misalkan mengattachment di email ya. Ini contoh, saya klik ya, saya masukkan gambarnya.
Oke, sudah masuk seperti ini, teman-teman tinggal klik saja. Nah, kemudian change background. Oke, seperti itu. Sebenarnya tadi teman-teman untuk image-nya bisa di crop ya. Itu juga bisa, teman-teman bisa kustomisasi juga ya pada menunya. Oke, nah di sini sebenarnya di sini juga ada backgroundnya ya. Namun untuk menyesuaikan dengan tema yang saya inginkan ya, karena di sini saya temanya tentang misalkan tadi di saya itu tentang IT konsultan dan support ya. Nah di sini maka saya untuk backgroundnya menggunakan tadi ya networking boleh. Jadi ada yang mewakili ya seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman close saja ya. Nah kita mulai kustomisasi untuk ininya ya namanya. Nah di sini teman-teman tinggal klik ya. Kalau misalkan kita mau ganti fotonya dulu bolehlah di sini ya. Oke, nah di sini kalau misalnya udah diklik ya teman-teman klik change image. Ya kita upload lagi ya dari komputer. Oke, misalkan di sini sudah ada nama saya ya, foto saya sorry. Oke, nah di sini upload. Oke, di sini menggunakan nama teman-teman masing-masing ya. Oke, nah di sini misalkan mau di crop ya, nah jadi edit dulu boleh ya. Misalkan kalau mau di crop boleh di sini. Ya, kalau mau disesuaikan di crop ya, mungkin segini cukup. Oke, ini boleh di save. Ya, atau mau tadi dikasih filter juga sebenarnya bisa ya. Oke, kalau sudah di sini tinggal choose image-nya. Oke, nah aku gambarnya jadi hitam ya seperti ini. Nah, sebenarnya di sini ada yang namanya filternya ya. Nah, di menu-menu ini teman-teman tinggal klik saja ya. Kalau misalkan mau dirubah ya untuk warnanya di sini, ya itu boleh sekali. Oke. Nah, kalau sudah di sini tinggal di close ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambahkan nih ya pada settingannya ya. Ini mau ngapain nih ya seperti itu. Misalkan di sini nama filenya ya. Ada misalkan mau dimasukin link ya, mau klik foto ini linknya kemana gitu kan. Nah, misalkan teman-teman tinggal tambahkan saja di sini. Oke ya. Kalau sudah di sini saya ganti ya untuk namanya ya. Di sini tinggal ya jadi sebelum membuat ini teman-teman saya harapkan menulis script teksnya dulu ya seperti saya tadi ya di sini. Ya jadi untuk experience-nya itu kalian teman-teman itu apa saja ya isinya, nanti edukasi juga diisi apa saja ya. Jadi poin-poin ini ditulis dulu biar nanti teman-teman tinggal copy paste saja ke websitenya ya, jadi akan lebih mudah. Nah karena di sini sudah ada saya ya, tinggal di sini saya tinggal copy paste saja. Oke. Ya kalau misalkan mau diblok diganti ya tinggal seperti ini. Oke ya, tinggal untuk memperkecilnya ya teman-teman tinggal rubah di headingnya boleh kalau mau di sini. Tapi juga kalau misalkan mau lebih dikecilin lagi ya teman-teman disesuaikan dengan si font size-nya, misalkan 25 sepertinya boleh. Nah seperti itu, ataupun mau diganti ya untuk tadi di sini di blok dulu ya. Kemudian teman-teman kalau mau diganti fontnya, oke di sini boleh ya. Oke, tapi misalkan ya untuk font itu yang bisa dibaca orang ya teman-teman. Oke, jadi disesuaikan saja ya dengan keinginan teman-teman itu fontnya mau yang kayak gimana.
Nah, kalau sudah di sini oke, untuk kustomisasi nanti ya, jadi tinggal masukin dulu ya seperti ini. Ya, jadi ini tinggal diganti-ganti saja dulu. Nah, kalau misalkan handphone saya nggak pakai ya, karena untuk handphone itu kurang profesional ya. Jadi saya hanya menggunakan yang namanya alamat email. Oke. Oke, ini juga untuk date of birth ya teman-teman, ini jangan dimasukkan ya, karena agak bahaya. Nah, jadi yang perlu dimasukkan hanya cukup ini saja ya. Nah, di sini nanti teman-teman masukinnya itu untuk isinya ya di sini. Oke, ini tinggal di copy saja ya. Jadi sekali lagi teman-teman siapkan dulu teksnya ya, biar nanti mudah untuk pengeditannya ya, baru nanti setelah itu teman-teman bisa kustomisasi. Nah, di sini juga ya. Ini saya ganti. Oke, ini saya sudah ganti juga ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk experience. Oke, dari sebelah kanan dulu. Oke. Ya, di sini paragrafnya dulu nih yang diganti nih. Oke, untuk tahapan selanjutnya ya teman-teman, di sini akan sama semuanya ya teman-teman, tinggal custom saja. Maka di sini videonya akan saya percepat ya untuk pengeditan teksnya. Oke teman-teman, di sini sudah saya edit semuanya ya. Teman-teman di sini ini saya sudah tuliskan semua teksnya ya, dari mulai experience, education, client, skills, expertise, kemudian kontak ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk pengeditannya sama semuanya ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja ya sampai ke bawah, ini semuanya full ya. Ya, untuk pengeditannya ya. Nah, untuk di sini untuk semuanya itu ya, ini yang perlu saya jelaskan paling inilah untuk image ya. Untuk image ini teman-teman hanya perlu ya mengganti di sini change image ya, sama teman-teman tinggal memasukkan saja nanti ke dalam upload media ya, seperti itu. Oke, nah kalau sudah ya teman-teman, nanti di sini sebenarnya ini bisa digeser-geser ya.
Nah, seperti itu. Jadi nanti ada garisnya ya. Jadi teman-teman disesuaikan saja untuk si gambarnya ini ya. Jadi klien yang sudah teman-teman pernah kerja sama ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian juga nanti di sini teman-teman wajib diisi semuanya ya, full. Nah, nanti terakhir di sini misalkan mau diganti ya silahkan boleh. Oke ya, jadi untuk teman-teman kalau misalkan mau buttonnya pada diganti ya. Nah, untuk di penggantiannya di sini teman-teman cukup ya, di sini ada misalkan kita klik ya ini desain ya. Nanti dia untuk button ininya teman-teman tinggal pilih ya untuk teman-teman maunya sukanya yang seperti apa ya. Nanti si buttonnya ini akan menyesuaikan. Oke ya, jadi tinggal dipilih saja. Misal contoh saya pilih ini, kemudian saya close ya. Oke, untuk yang lainnya juga teman-teman sama ya, bisa ganti-ganti di sini. Teman-teman bisa ke desain lagi ya, misal kalau mau disesuaikan ya, ini boleh ya. Jadi tiap-tiap template ini dia punya yang namanya desainnya masing-masing ya, misalkan mau seperti itu ya. Oke, jadi gimana bagusnya ya teman-teman menginginkan seperti apa ya, itu boleh teman-teman customisasi. Oke, nah di sini kalau misalkan mau tadi ya di manage juga boleh ya teman-teman ya. Tapi di sini saya sarankan ya untuk pengerjaan cepat itu teman-teman silahkan ya seperti tadi masukkan semua teksnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dirasa bagus ya ataupun nggak ada yang terlewat, diperiksa dulu ya. Nah, nanti maka teman-teman bisa langsung submit ya ataupun publish. Nah, tapi di sini biar ini juga ada yang namanya icon ya, icon sosial media ya. Di sini teman-teman bisa klik ya ini, kemudian sini ya set social linksnya, teman-teman bisa edit ya. Nah, di sini disesuaikan kalau misalkan teman-teman punya Instagram, nanti ketika diklik ya linknya ini dia nanti akan mengarah ke mana ya. Nah, jadi ini nanti di sini teman-teman isikan ya seperti itu. Nah, ini juga ya, misalkan nanti untuk Facebook nanti dia mengarahnya kemana ya, seperti itu. Misalkan jika teman-teman punya yang namanya sosial media ya, jadi selain biasanya orang untuk meng-hire orang itu dilihat juga ya sosial medianya. Jadi teman-teman ya masukkan juga ya untuk sosial media teman-teman. Oke, atau teman-teman mau custom di sini ya. Untuk custom teman-teman bisa tambahkan ya di sini untuk ikon-ikonnya sangat masih banyak ya. Itu teman-teman bisa masukkan sesuai keinginan teman-teman. Oke ya, jadi kalau misalkan yang dibutuhkan saja ya untuk mengkontak teman-teman selain email ya, ada akun sosial media juga ya, kalau sudah tinggal down ya. Nah, untuk masukkan linknya nih di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah ya seperti ini teman-teman, jangan lupa ya ke site, di sini bisa kita save. Nah, setelah itu teman-teman di sini ya nanti
akan ada yang namanya website teman-teman ya. Jadi di sini setelah itu teman-teman masukkan ya, ataupun custom ya untuk linknya ya. Di sini itu harus boleh, misalkan tadi kan saya punya ini ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan mau diedit, nah di sini sudah di save ya teman-teman. Jangan lupa juga boleh dipublish ya dulu, atau teman-teman bisa juga di sini di preview dulu ya, klik kanan ataupun klik langsung preview boleh. Nah nanti dia akan terlihat ya websitenya ya, yang akan diperlihatkan ke orang lainnya seperti itu teman-teman. Nah jadi sebelum kita publish ya, kita preview dulu untuk websitenya. Di sini teman-teman kita langsung ya balik ke editornya. Oke, nah kalau sudah balik ke editor seperti ini, teman-teman boleh ya langsung di publish ya jika dirasa sudah menurut teman-teman itu bagus ya. Kemudian publish di sini. Oke, kemudian di sini tinggal klik done ya teman-teman. Nah untuk cara melihatnya ya teman-teman, tadi yang dipublish tadi ya teman-teman itu ketika klik publish ya. Nah di sini akan ada site-nya ya. Nah ini teman-teman copy wajib ya. Nah ini copy ya. Nah kemudian teman-teman ganti browser ya. Kalau misalkan di sini saya menggunakan Google Chrome, maka di sini saya juga bisa menggunakan Microsoft Edge ya. Oke, nah ini kalau udah teman-teman tinggal paste. Oke, nah kalau sudah di paste ya, ini akan muncul ya seperti ini. Nah karena ini versi yang free ya, maka di sini akan ada tulisan seperti ini ya. Namun jika teman-teman di upgrade ke yang berbayar ya, ataupun mau di hosting, nanti dia akan hilang untuk ininya ya. Jadi kalau misalkan untuk belajar ya teman-teman, nggak apa-apa ya yang sampai yang ada ininya saja. Oke, nanti jadinya bakalan seperti ini teman-teman ya. Ini untuk hasil customisasinya ya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa linknya ini disimpan. Nah teman-teman bisa nih linknya itu dimasukkan ke misalkan di profil Instagram itu kan ada link ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masukkan link ini juga boleh ya. Jadi teman-teman punya website nih, kalau misalkan ada ataupun ya misalkan teman-teman cari kerjaan di aplikasi ya, boleh juga ya misalkan link ininya dimasukkan ya. Jadi yang hire itu langsung dia ngeklik linknya ya, kemudian lihat portofolio teman-teman ya, seperti itu. Jadi lebih bagus ya daripada kita kirim lewat email ya, kemudian portofolionya kan belum tentu juga ya dibaca ya, karena banyak sekali biasanya pengirim-pengirim pelamar pekerjaan itu ya. Oke, jadi ini strategi yang bagus ya buat teman-teman untuk mencari ya pekerjaan, ataupun teman-teman sebagai freelancer ya. Jadi orang itu akan mudah sekali tertarik dengan apa yang kita punya ya, jadi skill-skill yang sudah kita punyai ya. Nah itu teman-teman bisa aplikasikan ya di dalam websitenya. Untuk tutorial kali ini ya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.